Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Grandinardo Maxim Pradana Malau dari kelas PJKR 4D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya dari mata pelajaran Strategi Pembelajaran Penjas. Oke, soal yang pertama adalah strategi mengajar pendidikan jasmani saat ini trennya adalah berpusat pada siswa. Jelaskan yang dimaksud mengajar dengan berpusat pada siswa. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Jadi student centered approach adalah pendekatan atau titik tolak tentang suatu proses pembelajaran. Siswa atau anak berada pada pusat pembelajaran sehingga anak dapat belajar aktif sesuai dengan minat dan keinginan anak. Anak dapat mengembangkan proses skill berkomunikasi, pemahaman yang mendalam tentang topik, penelitian, serta memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning menjadi pendekatan wajib bagi pembelajaran kurikulum 2013 yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning harus memberi ruang pada siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, gaya belajarnya. Siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lain dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar. Kemampuan intelektual masing-masing maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Kemudian guru dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar dan menyediakan mereka ragam cara belajar sehingga siswa memperoleh metode belajar yang paling sesuai baginya. Lebih jauh lagi, kemampuan intelektual masing-masing siswa berbeda-beda. Kemudian soal nomor 2 adalah jelaskan yang dimaksud strategi mengajar berpusat pada guru dan jelaskan pula pada situasi dan kondisi yang bagaimana strategi ini efektif dilakukan. Oke, jawabannya menurut saya itu adalah jadi di sini pengertian pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran dedukatif atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi arti strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran atau tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian, situasi dan kondisi agar strategi dapat berjalan secara efektif, yaitu dengan cara ketika kegiatan belajar mengajar berproses, guru harus ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya. Oke, soal nomor 3 adalah buku Teaching Physical Education karya Muska Moston yang merupakan buku wajib Anda yang harus dipelajari mandiri pada mata kuliah ini menerangkan bahwa ada 11 gaya dalam mengajarkan pendidikan jasmani. Anda diminta menjelaskan gaya mengajar yang mana saja orientasinya berpusat pada siswa dan gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada guru. Dari kesebelasan gaya mengajar maksud diberikan penjelasan lengkapnya. Oke, jawabannya adalah Moston mengemukakan 11 gaya mengajar sebagai berikut.
Yang pertama adalah gaya komando. Yang kedua adalah gaya latihan. Yang ketiga adalah gaya resiprokal. Kemudian yang keempat adalah gaya periksa diri. Yang kelima adalah gaya komando. Yang keenam adalah gaya penemuan terpimpin. Dan yang ketujuh adalah gaya menemukan konvergen. Penemuan konvergen. 8 adalah gaya produk divergen. Yang ke-9 adalah gaya program individual. Dan yang ke-10 adalah gaya inisiatif siswa. Dan yang ke-11 adalah gaya mengajar sendiri. Uraian gaya mengajar menurut Moska Moston menggambarkan bahwa setiap gaya mengajar terdapat tujuan dan hakikat yang mendasarinya. Berpusat pada siswa, yang pertama adalah gaya latihan. Yang kedua adalah pada gaya resiprokal siswa. Dan yang ketiga adalah gaya periksa diri. Dan yang keempat adalah gaya penemuan. Dan kelima adalah gaya penemuan konvergen. Dan yang keenam adalah gaya mengajar divergen. Dan yang ketujuh adalah gaya program individual. Dan gaya ke-8 adalah gaya inisiatif siswa. Dan 9 adalah melatih diri. Berpusat pada guru, gaya komando adalah pendekatan pengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap siswa, pengajar dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Pada dasar gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Yang kedua adalah gaya inklusi. Pada gaya inklusi, guru berperan sebagai pembuat keputusan dalam perencanaan, sedangkan peserta didik menentukan pilihan terhadap kelompok kegiatan dalam melaksanakan dan evaluasi. Dan soal keempat adalah jelaskan yang dimaksud mengajar menggunakan pendekatan atau saintifik. Jadi pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan yang mengamati atau untuk mengidentifikasi dan mengemukakan masalah. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik berdasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan intelek, kemudian khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua adalah untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga adalah terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan yang keempat adalah diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Dan yang kelima adalah untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian soal yang terakhir, yaitu kurikulum ke-13 menuntut guru pendidikan jasmani mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang dimaksud dalam kurikulum tersebut dan implementasinya menggunakan strategi 5M. Jelaskan apa yang dimaksud strategi 5M dan apa kaitan antara 5M dengan pembelajaran saintifik. Jadi jawabannya adalah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan dalam melaksanakan proses-proses pembelajaran tersebut. Bantuan guru diperlukan, namun sejak CBSA, peran guru cenderung berpindah
kepada siswa karena terjadi proses pembelajaran dua arah yang dimaksud agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru harus bisa mengajar yang dapat memotivasi siswa agar mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kaitan dengan pembelajaran saintik, yang pertama adalah mengamati, di mana peserta didik menggunakan panca indera yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian adalah menanya. Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau eksperimen. Peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik. Kemudian yang keempat adalah mengasosiasikan atau mengelola informasi. Peserta didik menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lisan dan atau tertulis atau melalui media lain. Oke, sekian dan terima kasih tentang presentasi saya dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam olahraga.